Andika sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Parahmani dengan NIM 190502086. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yaitu dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Nilai-nilai dasar ini tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip ekonomi, lebih khususnya ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dalam ekonomi Islam ada beberapa, yakni yang pertama, keadilan. Secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek hidup. Yang kedua, khilafah. Dalam bidang ekonomi, khilafah berarti bertanggung jawab, di mana bertanggung jawab di sini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dikelola semaksimal mungkin dengan menghiraukan akibat yang akan ditimbulkan jika melakukannya secara besar-besaran, karena manusia dituntut untuk memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa harus merusaknya. Kemudian yang ketiga, takaful. Takaful artinya jaminan, di mana dalam ekonomi konsep takaful ini bisa dijabarkan sebagai jaminan terhadap pemilikan dan pengolahan sumber daya oleh individu. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunannya. Setelah pembahasan tentang dasar dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, di sini saya akan menjabarkan beberapa tentang prinsip-prinsip yang menjadi kaedah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu kerja. Di sini yang dimaksudkan kerja itu setiap manusia dianjurkan untuk bekerja demi dapat melakukan kegiatan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kompensasi. Dalam prinsip ekonomi Islam, kompensasi di sini diterapkan dalam bentuk gaji atau upah. Yang ketiga, kecukupan. Kecukupan bukan hanya berarti segala kebutuhan yang mendesak dapat dipenuhi saja. Di sini kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan. Yang keempat, kerjasama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari individu untuk saling ketergantungan satu sama lain. Maksudnya di sini dalam berekonomi di dalam Islam itu kita harus bekerja sama antara individu yang satu dengan individu yang lain agar bisa memaksimalkan hasil ekonomi yang akan ditujukan. Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah manusia harus seimbang dalam memikirkan kehidupan duniawi namun tanpa melupakan kehidupan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saniatul Khair, NIM 190502085. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Di sini, kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital. Secara lebih detail, berikut adalah ciri dari ekonomi kapitalisme. Yang pertama, ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan atau keinginan. Dan yang kedua, ia menganggap kebebasan individu tanpa batas. Dan yang ketiga, ia mengkonsumsikan inisiatif individu bersama dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas. Yang keempat, ia tidak mengakui perlunya peranan penting pemerintah atau pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi. Lanjut, berikut ini adalah ciri dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, penghapusan nilai pribadi atas alat produksi. Yang kedua, sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada
motif laba. Yang ketiga, dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial. C. Masalah pokok dalam ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, konvensional. Permasalahan utama dalam perekonomian konvensional adalah tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah serta ditentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas scarcity untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau unlimited. Yang kedua, Islam. Sehingga ekonomi Islam dibangun dengan berbagai prinsip syariah yang telah dibahas di awal dalam membahas permasalahan yang ada di ekonomi. Ekonomi Islam terbagi atas 3 pemikiran mazhab. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, mazhab istishaduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Yang ketiga, mazhab alternatif. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Ningsi, NIM 190502051. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan langsung membacakan materinya, yakni D. Nilai dasar kepemilikan dan kedudukan harta dalam Islam. Dalam agama Islam, pemilik mutlak dari alam semesta ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Allah menciptakan alam semesta ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mendapat memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya mendapatkan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan baik karena dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, hak milik individual. Yang kedua, hak milik umum atau publik. Yang ketiga, hak milik negara. Setiap individu diperbolehkan untuk memiliki dan mengoleh sumber daya yang ada selagi sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sementara dalam kepemilikan umum, barangnya harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di komunitas tersebut. Sementara dalam kepemilikan umum, hak milik umum terdapat pada benda dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan fasilitas umum. Yang kedua, bahan tambang yang relatif terbatas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang bersifat pembentukannya. Yang keempat, harta benda wakaf, yaitu harta seorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Nah, di sini membahas tentang kepemilikan pastinya tidak akan lepas dari yang namanya harta. Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur. Seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat disajikan media oleh manusia untuk mencapai falah maksimal mungkin. Siddiqi 1985 dan Naqvi 1981. Atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita haruskan untuk mengelolanya dengan baik. Baik digunakan ini maksud dari membelanjakan harta adalah bagaimana kita menyalurkan harta tersebut untuk dimanfaatkan pada hal yang baik seperti nafkah keluarga, membayar zakat, dan sebagainya. Pengembangan harta dilakukan sesuai dengan syariat Islam
dengan cara usaha produktif dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Ahmad Hadi Karamdani, NIM 19050207. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang unsur penting aktivitas ekonomi dalam Islam. Aktivitas ekonomi dalam Islam terdiri dari 3, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, saya akan jelaskan langsung aktivitas produksi ya. Aktivitas produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam ekonomi Islam, tujuan dari prosesnya adalah memberikan maslahat bagi umat. Untuk memproduksi sebuah barang atau jasa dibutuhkan yang namanya faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Pembagian tersebut dikelompokkan sesuai dengan jangka waktu penggunaannya. Selain mengubah barang mentah menjadi barang jadi, proses produksi juga merupakan penambahan nilai guna suatu barang atau jasa. Dikenal 5 jenis kegunaan barang maupun jasa, yakni guna bentuk, guna jasa, guna tempat, guna waktu, dan guna milik. Oke, selanjutnya tentang distribusi. Distribusi haruslah merata, baik untuk kalangan bawah maupun kalangan atas. Hal tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat sejahtera tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan salah satu maqasid syariah. Yang terakhir yaitu konsumsi. Dalam mengonsumsi suatu barang haruslah sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan pertama mencari kepuasan tertinggi. Batasan dari suatu konsumsi adalah kemampuan anggaran. Konsumsi dalam Islam harus memperhatikan aspek ajaran agama Islam. Hal tersebut dapat dilaksanakan dalam hal memperhatikan orang lain ketika melakukan kegiatan konsumsi. Tujuan konsumsi ekonomi Islam adalah mengonsumsi dengan lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan lontarkan pertanyaan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quick shower won't take too long. I'll be done just singing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and